Halo guys, kembali lagi sama aku Borusi Dauruk. Mohon maaf, udah lama banget aku nggak upload video dan kali ini aku mau up video. Aku mau ngajak kalian semangat kembali dan sebenarnya ini sih dari pengalaman kehidupan aku ya. Dan kalau kalian lihat aku pakai ules, ini ules dari acara adat meninggalnya opung aku kemarin. Dan udah aku cuci, nanti videonya pas aku nyuci ini ulus, itu aku upload nanti setelah video ini. Oke guys, stay tune terus di YouTube aku. Mari kita lihat apa yang aku bahas setelah ini. Oke, hai guys. Sudah ya, sapa-sapanya. Oke, mari kita mulai. Melorot-melorot karena nggak aku pakein peniti. Oke, langsung aja. Jadi gini, aku nggak akan cerita sama kalian apa yang masalah aku, apa yang sedang aku alami saat ini dan sampai beberapa bulan ini. Tapi aku akan cerita ke kalian dampaknya apa, dan yuk mari jangan mengikuti kemauan badan ini, oke? Yang pertama dampaknya yang aku terima, selain teman-teman ataupun orang sekitar aku bilang ini adalah ciri-ciri depresi, tapi aku nggak ngerasa depresi sih. Dan tapi mungkin aku lebih ngerasa tubuh aku yang pengen banget istirahat gitu. Oke, ciri-cirinya ciri-ciri. Enggak, yang aku alami itu adalah yang pertama, pola makan aku akhir-akhir ini emang bener-bener sudah dulunya sudah nggak sehat, sekarang makin nggak sehat, coy. Bahkan makin nggak teratur gitu. Jadi asam lambung aku makin sering kambuh. Jadi aku makin sering muntah-muntah, jadi makin sering yang ngalami namanya sakit kepala. Bahkan dari hari Kamis kemarin sampai hari ini itu aku sangat-sangat sakit kepala. Mhm. Kenapa bisa seperti itu ini? I don't know. Itulah yang aku alami saat ini. Yang kedua, tidurku yang makin parah. Dulunya mungkin aku jam 1 itu udah bisa tidur. Sekarang jangankan jam 1, jam 4 aja belum tentu bisa tidur. Mungkin jam 4 aku tidur, nanti jam setengah 5-nya aku udah bangun. Nanti aku sampai main HP terus, sampai nanti jam-jam 7 sebelum mau berangkat kerja ketiduran tuh, ujungnya terlambat. Yang ketiga, ini, jerawat aku makin ada di mana-mana. Dan aku makin ini, hitam-hitam nih. Sorry. Di sini aku malah makin ada mata pandanya gitu, dan ini tuh udah mulai hitam-hitam gitu kan. Dan bibir aku pecah-pecah, dan yang keempat kulit aku makin kering karena aku makin nggak apa ya, makin lupa minum gitu. Jadi aku makin sering nggak minum gitu di kantor, apalagi ruangan ber AC, ditambah lagi kita keasik apa namanya, dan kalian tahu aku malah makin cinta sama minuman bersoda, itulah gobloknya ya kan. Padahal sebenarnya itu nggak boleh gitu, boleh aja sih, tapi kan kita harus tetap jaga kesehatan apalagi di keadaan seperti sekarang ini. Cuman ya itulah efeknya tadi ya. Udah berapa itu ya, bla bla bla. Oke, yang sekiannya. Selain itu aku juga sering mengalami sakit kepala seperti yang aku bilang tadi sama kalian, bahkan mungkin saking aku keseringan sakit kepala itu Panadol itu udah sering banget aku minum. Aku nggak tahu efek sampingnya apa nanti ke aku, tapi jujur aku bisa minum 2 kali. Coba udah ambil obat kakak yang obat sakit kepala di kulkas itu, yang di kantong situ, yang di sana di sini dekat sini. Nah, dan masih banyak lagi sih yang aku alamin ya. Dan oke, yang iya sini. Nah, ini aku bahkan nyetok, dan ini yang terakhir. Semoga aku nggak minum ini lagi gitu ya kan. Udah berapa tablet kemarin itu. Nih. Hanya untuk 2 bulan apa 3 bulan gitu ini. Oh my god. Ya itulah yang aku alami guys. Dan jangan sampai kalian mengalami apa yang aku alami. Dan selain itu aku juga keseringan mengalami emosi yang gak menentu. Yang kadang tiba-tiba sedih. Oke lah, sedih mungkin karena aku masih keseringan mengingat opung aku. Tapi ada beberapa hal yang membuat aku juga tiba-tiba aku sedih, nangis, dan tiba-tiba aku marah-marah gak jelas, dan berefek samping lah itu kepada adik aku yang tercinta. Jadi kena bahan marah-marah. Dan selain itu aku juga lebih sering berpikiran negatif sama orang jadinya.
makin susah percaya gitu sama orang jadinya ya guys. Dan banyak lagi yang gak bisa aku sebutin satu-satu ke kalian yang sudah aku alami beberapa bulan ini. Jadi aku mau bilang ke kalian, mau sampein ke kalian, sebelum kalian mengalami apa yang aku alami guys, bahkan ini suara aku juga sekarang jadi kayak gini, pileknya juga, ya ampun semuanya deh. Aku sedikit bersyukur sih nggak tadi di KRL di stasiun nggak diterima masuk karena suhu badan aku yang meningkat. Jadi aku nggak menyebarkan virus ke teman-teman kantor aku. Dan in your information, informasi, ya itulah itu. Aku nggak pernah yang namanya ngalamin demam guys. Percaya nggak percaya, emang aku seingat aku ya aku nggak pernah yang namanya demam. Paling aku keseringan kumat, apa segala macam lah itu. Tapi nggak sampai demam kayak gini. Bahkan aku pernah mengalami operasi usus buntu. Aku nggak pernah yang namanya demam. Tapi ini beda. Makanya aku buat video ini karena aku bingung sama diri aku sendiri. Dari hari Kamis kemarin pas pulang kerja, itu sampai hari ini aku tuh demam. Dan aku bingung. Karena emang suhu badan aku sering panas sih, bukan demam ya. Nggak tahu deh itu karena aku bemin atau resusmin apa gimana, aku nggak tahu juga. Tapi baru kali ini yang namanya bener-bener demam gitu loh. Sampai aku sendiri bingung, ini beneran demam atau emang suhu badan aku seperti biasanya? Tapi nggak mungkin. Beda gitu kan. Oke, itulah yang aku alami. Dan aku mau bilang ke kalian lagi, kembali lagi ya ke topik pertama tadi. Sebelum kalian mengalami hal yang sama seperti aku, yuk, mungkin kebiasaan aku yang dulu ya, biasanya kalau aku mengalami suatu masalah itu aku lebih ke makanan. Dan ini bahkan aku nggak makan, tapi nggak kurus gitu. Apa-apa yang aku makan pahit. Aneh kan? Apa-apa yang masuk ke mulut aku pengen aku muntahin. Dan nggak berselera gitu. Biasanya kalau aku memiliki masalah yang begitu berat, bahkan mungkin sangat-sangat berat, itu akan berefek sama pola makan aku yang makin rakus. Tapi kok selama beberapa hari ini malah aku makin gak suka makan. Bahkan coklat pun ditawari sama doi, aku gak suka. Kenapa dong? Aku gak tahu deh, itu mungkin sangkin kelewatan stresnya, aku juga gak ngerti. Rontoknya rambut aku makin parah, makanya aku potong guys. Kalian tahu? Makin parah. Segitu parahnya sih emang. Jadi aku nggak bisa ngejelasin satu-satu. Sampai ada yang bilang gini, aku kan komen-komen di TikTok orang sampai bilang, kamu udah cek belum ke dokter? Kamu udah coba belum ke psikiater katanya gitu. Cuman aku pikir gini loh, ngapain aku ke sana? Sementara aku pribadi aku nggak ngerti aku ke sana tuh mau ngapain gitu kan. Cuman ya udahlah. Sebelum aku ke situ, kayaknya aku perlu untuk mengobati diri aku sendiri dengan kemauan aku sendiri gitu ya kan. Ya kali aja bisa gitu kan. Oke. Jadi sebelum kalian mengalami itu, mari aku pun akan mencobanya kembali. Sebesar apapun masalahmu, cobalah lari ke makanan, apalagi coklat. I like it. Atau mungkin nyanyi-nyanyi gak jelas, itu sih biasanya yang aku alami. Atau pernah aku, mungkin karena di aku udah di sini, aku gak pernah lagi melakukan itu. Biasanya waktu aku ada masalah seperti ini, aku akan pergi sendiri. Itu pergi ke permainan anak-anak yang kayak ada di minimarket gitu. Yang kayak ada di swalayan gitu. Kalau di sini Naga Swalayan namanya. Aku biasanya ke situ. Aku akan main sepuasnya, bahkan aku nggak ngerti cara mainnya, aku akan main sampai aku lupa waktu dan pulang, bahkan itu udah tutup, aku belum mau pulang gitu. Tapi itu berefek jadi aku mungkin nggak ngelupain seutuhnya masalahku, tapi ngebantu aku untuk rileks kembali. Cuman ya itulah ya gobloknya aku, akhir-akhir ini aku nggak bisa itu gitu. Bahkan untuk mau menangis biasanya ya karena aku nggak bisa teriak ataupun nangis, aku biasanya pura-pura dengerin lagu sedih dan ujungnya nangis gitu, tapi malah nggak bisa juga, tapi malah aku tiba-tiba sedih nggak jelas gitu loh. Itulah itu. Jadi kalau bagi teman-teman kalian, bagi kalian yang tahu apa yang aku alami ini, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian punya solusi lain untuk cara menghadapi suatu hal atau suatu masalah itu seperti apa supaya kita tidak terlalu mendramakan kehidupan ini atau terlalu mengikuti drama ini,
Gimana caranya? Kalian bisa juga komen di bawah. Dan aku mau berpesan sama kalian guys, jangan sampai kayak aku, karena itu benar-benar sakit. Beneran, sakit banget. Berefek tahu sama, nggak tahu ya, pokoknya perut bagian bawah aku tuh berefek juga. Aku sampai amit kata mau pipis itu sakit gitu loh. Nggak tahu deh, sampai ke situnya gitu. Dan aku nggak paham itu kenapa gitu kan. Mungkin karena kebanyakan minum soda itu juga kali sih, mungkin ya. Iya sih. Jadi ya kalian, teman-teman, jangan sampai kayak aku. Jangan sampai kayak aku yang terlalu mendalami peran ini sampai terlalu dalam lah peran aku ya, sampai nggak kasihan sama tubuh sendiri. Yuk, ini udah 10 menit, udah mau 11 menit. Itu doang sih yang mau aku bilang sama kalian. Tetap jaga kesehatan, pakai masker kemanapun kalian pergi. Dan sekali lagi aku mau bilang, jangan terlalu mendalami peran kalian di dunia ini ya guys. Lakukan semampu kalian, jangan kayak aku yang terlalu berpikir padahal nggak tahu apa yang dipikirkan. Sampai mata itu bengkak banget tuh. Bengkak banget. Bengkak banget bukan karena tidur lama. Mau maksa tidur susah, beneran. Pengen gitu kayak orang yang main game dikit tidur, atau kan denger musik dikit tidur. Pengen balik kayak gitu lagi. Dulu gue kayak gitu, tapi kenapa sekarang jadi kayak begini? Hei, masalah, lu gak lebih besar dari sang pencipta gue. Oke. Jadi, mari kita kalahkan masalah kita bareng-bareng. Kita bangkit bareng-bareng. Oke guys? Apalagi ini udah selesai hari Paskah ya, ini hari Senin. Tanggal berapa Pudan? Sekarang Pudan. Tanggal Minggu guys, tanggal Minggu. Enggak ada tanggal Minggu cinta. Kita lihat tanggalnya. Emang aku bisa nggak tanggal di sini guys? Enggak ada tanggal Sabtu, tanggal 5 guys. Tanggal 5 hari ini. Udah berapa hari setelah Paskah ya? Tanggal 2, 3 hari setelah Paskah. Yuk, mari kita sama-sama bangkit. Kita jangan terlalu mendalami drama ini ya, weh. Nanti kalian kayak aku. Sakit loh kalau kayak aku, beneran. Beneran, sakit banget. Beneran. Nggak enak, beneran. Oke guys, tetap jaga kesehatan. Kemanapun kamu pergi, tetap pakai masker. And kalau kalian ada masalah apapun itu, mungkin kalian nggak bisa sharing ke siapa-siapa, atau malu atau gimana, kebuka bajunya guys, malu. Oh my god. Atau malu apa gimana, kalian bisa komen di bawah, tulis nomor kalian, nomor HP kalian atau gimana. Nah, nanti aku akan ngechat kalian, biar aku yang duluan ngechat kalian dan nanya kalian ada apa dan bagaimana. Oke? Kalian bisa menjadikan aku teman curhat kok. Oke guys, bye bye. Sarangi and God bless you guys.